والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا؟ أي واحد يقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Qala al-muallif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin. Ila an qala fakun ayyuhat talibu minal fariqil awwali wahdhar an takuna minal fariqits tsani. Fakam min musawwifin ajalahul ajalu qabla taubati fa khasira wa iyyaka thumma iyyaka am takuna minal fariqits tsalithi fatahlika halakan la yurja ma'ahu falahuka wala yuntazaru salahuka fa in qulta fama bidayatul hidayah li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala akibata illa bit taqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Wat taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi fahuma kismani wa ana usyiru alaika bijumalin mukhtasaratin min zahiri ilmi taqwa fil kismaini jami'an wa ulhiqa kisman thalithan liyasira hadzal kitab jami'an mughniyan wallahul musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Meneruskan dari apa yang telah kita baca, tiga golongan manusia yang dengan tujuan masing-masing untuk mencari ilmu. Yang pertama, mencari ilmu dengan tujuan menjadikan ilmu tersebut bekal untuk akhirat dan tidak mempunyai maksud lain kecuali semata-mata karena Allah dan hari kiamat. Ini bagian yang pertama yang dikatakan minal faizin, dari golongan orang-orang yang beruntung. Yang kedua, seseorang mencari ilmu menggunakan ilmu yang didapatkan itu untuk kehidupannya. Yang saat ini untuk mendapatkan kehidupannya dia di dunia, dan mempunyai tujuan mendapatkan kemuliaan dan serta pangkat dan harta. Nah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang bahaya kalau dia tidak merubah niatnya dengan cepat
ditakutkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena mencari ilmu bukan tujuan untuk Allah dan bukan tujuan untuk mencari bekal bagi dia untuk akhirat nanti, tapi mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan kemuliaan di dunia, mendapatkan pangkat di dunia, dan untuk mendapatkan harta ada di dunia. Nah, orang-orang yang demikian ini orang-orang yang bahaya. Kalau dia tidak segera untuk bertaubat kepada Allah, tidak mau merubah sikapnya dan tidak mau merubah niat dan tujuannya, ditakutkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Akan tetapi kalau sampai seandainya dia bertaubat dan mau merubah sikap, merubah niatnya, merubah daripada tujuan dia mencari ilmu dan menggunakan ilmu itu betul-betul untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dia digolongkan oleh Allah termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung jika dia bertobat. Ya, kalau tidak bertobat takut meninggalnya su'ul khatimah. Tapi kalau dia bertobat dan mengganti kejelekan dengan kebaikan, kejelekannya dirubah dengan berbagai macam kebaikan, dan dia bertobat sungguh-sungguh, maka kejelekan-kejelekannya semua dihapus dan digolongkan termasuk golongan orang-orang yang faizin. Kenapa? Fa innat taiba minadz dzambi kaman la dzambalah. Karena orang yang bertobat daripada dosa, ya, maka siapa yang bertobat daripada dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Jadi kejelekannya hilang semua, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, ultahiqa bil faizin, maka dikumpulkan dia bersama orang-orang yang beruntung. Nah, dia sudah bertobat, ya, diawali dengan tobat, kemudian ilmu yang didapatkan diamalkan dengan baik, dan merubah sikap-sikap yang jelek itu dirubah dengan kebaikan, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, ya, karena orang yang bertobat daripada dosa bagikan orang yang tidak mempunyai dosa. Selagi roh itu tidak sampai ada di tenggorokan. Kalau sudah roh di tenggorokan baru mau bertobat, tidak ada artinya. Namanya orang bertobat ya harus betul-betul sebelum datangnya ajal dia bertobat. Sebelum ruh sampai ada tenggorokan dia bertobat, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah ruh sudah ada di tenggorokan baru mau bertobat, tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya dia bertobat. Innallaha la yaqbalu taubata 'abdin innallaha yaqbalu taubata 'abdin zalimin ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seseorang zalim, seorang hamba yang zalim, ya, selagi tidak sampai tenggorokan ruhnya. Kalau sudah di tenggorokan percuma. Ya. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga, seseorang mencari ilmu tapi dia kalah dengan setan, ya, menjadikan ilmu tersebut perantara untuk memperbanyak harta, perantara untuk membangga-banggakan kedudukan, perantara untuk mendapatkan kemuliaan dengan banyaknya pengikut. Maka dia masuk dengan ilmunya tersebut tidak mempunyai tujuan lain, hanya ingin mendapatkan dunia harapannya, tidak ingin yang lain, hanya dunia saja. Ingin mengumpulkan harta, ingin mendapatkan kedudukan, hanya ingin mendapatkan bangga-banggaan dengan banyaknya pengikut, ya. Tetapi orang tersebut menyimpan kejelekannya itu, ya. Yudmiru binafsih, ya.
Seolah-olah dia di sisi Allah punya tempat karena dia ulama, menganggap dirinya seorang alim, pakaiannya pakaian ulama, amaliyahnya amalia ulama, tapi tujuannya dia kalah dengan dikalahkan oleh setan. Nah, orang-orang yang demikian adalah termasuk orang-orang yang hancur, yang binasa, termasuk orang-orang yang pengku, orang-orang yang tertipu dengan tipu daya setan, karena dia lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian cuma hanya bisa berbicara tapi kalian tidak mau mengerjakan? Pinter nyuruh orang demikian, nyuruh orang sholat, nyuruh orang ibadah, nyuruh orang zikir, tapi dirinya mana? Tapi dirinya mana? Ibadah enggak dia? Semangat enggak dia dalam ibadahnya? Cuman hanya ngomong tok, tapi tidak ada kelakuan. Nah, dia ini termasuk yang ditakuti di dalam sabda Nabi SAW, yang paling ditakuti oleh Nabi SAW, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku ini paling takut di antara kalian, takutnya lebih takut daripada dajjal. Tanya para sahabat, siapa ya Rasulullah? Faqala ulama usu, mereka itu adalah ulama-ulama yang su, pakaiannya bagus, sebutannya kiai, sebutannya ulama, tapi cuman hanya bisa bicara tapi tidak ada kelakuannya. Agama dijual, agama dibuat mainan, menomor berapakan agama daripada hartanya. Berani dia berbuat seperti itu. Kenapa kok Nabi SAW paling takut dengan ulama su, melebihi takutnya daripada dajjal? Karena memang kalau dajjal sudah jelas tujuan dajjal itu ingin menyesatkan orang. Tapi kalau ini, kalau dajjal kan tujuannya untuk menyesatkan orang. Apa tujuannya dajjal itu hidup? Tujuannya kepingin supaya ente orang itu kafir semuanya, supaya ente orang mengakui kalau dia itu Tuhan bahkan, Akan orang mati dibanguni oleh dajjal sudah mengatakan ana rabbuk, aku Tuhan kamu. Fitnah yang paling besar adalah fitnah dajjal. Tapi Nabi SAW mengatakan ada fitnah yang lebih besar, fitnah yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW melebihi daripada dajjal adalah ulama usu. Bahaya. Makanya kalau cari guru, cari ustadz, cari ulama, itu ulama yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan omongannya itu, yang memang kira-kira bisa disandari, na'tamid alaih, bisa kita bersandar kepadanya. Lihat siapa gurunya siapa, punya sanad enggak kepada Nabi? Nah, orang-orang yang alim yang demikian ini yang paling bahaya, karena dia merusak orang gimana caranya supaya orang lebih cinta kepada dunia daripada agama. Dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan keadaannya dia, dan dia mengajak orang-orang gimana caranya supaya betul-betul mencintai dunia. Nah, sementara Nabi SAW mengatakan ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Dan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan dari keadaan yang dilakukan oleh seseorang itu lebih fasih daripada lisan yang diucapkan. Ini kalau seandainya ada orang berbuat sesuatu, nggak bicara tapi dia berbuat sesuatu, berbuat sesuatu kesalahan misalnya, menurut yang benar dia itu adalah salah, tapi menurut dia sekalipun dia itu salah, menganggap dia dirinya benar.
Nah, dengan kelakuan tadi itu, bagi umat yang mengikuti dia, sekalipun dia tidak ceramah, dengan kelakuannya dia, orang akan menganggap, oh ini adalah panutan kita, oh ini kiai kita, ini ulama kita. Sekalipun salah mereka bela. Ini sudah dikatakan apa? Cemburu buta sudah. Fanatik buta ya. Fanatik buta. Dan zaman sekarang memang sudah ada model-model yang seperti itu, banyak sekali. Salah pun juga dibenarkan. Nah, ini dikalahkan oleh setan. Ya. Sudah dia tidak bertobat, menganggap dirinya benar, menganggap dirinya adalah ulama. Ini yang ketiga. Maka Imam Ghazali mengajak kita, fakun ayyuhat talib, jadilah kamu wahai orang yang mencari ilmu. Kamu yang mencari ilmu sekarang, ngaji kitab, dzikir, hadir pengajian. Hadir pengajian kan mencari ilmu juga, gak harus duduk ada di pondok. Ahad subuh hadir, ya. Malam Rebu hadir di Habib Hashim, ya. Kemudian pengajian di mana hadir. Di samping belajar mencari ilmu, di samping itu juga mendapatkan keberkahan. Fakun ayyuhat talib, maka jadilah kamu wahai orang yang mencari ilmu, minal fariqil awal, dari golongan yang pertama. Apa golongan yang pertama? Mencari ilmu dengan tujuan untuk apa? Rajulun talabal ilma liyattakhidahu ma'adahu, menjadikan ilmu tersebut bekal untuk zadahu ilal ma'ad, bekal bagi dia untuk akhirat, dan dia tidak mempunyai tujuan apa-apa kecuali hanya Allah dan untuk hari kiamat. Wa hadar an takuna ma'al fariqi tsani, hati-hati kamu terjadi di bagian yang kedua, golongan yang kedua yang cuman hanya ingin memperbanyak harta, ya, ingin memperbanyak harta, tujuannya menjadikan mencari ilmu itu hanya untuk menghidupi keadaannya. Ya, apalagi kalau sampai tidak bertobat, naudzubillah, ditakutkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena itu kalau sudah berbuat demikian dari golongan yang pertama itu, segera untuk bertobat. Segera untuk bertobat, kembali mengamalkan ilmunya dengan baik, kemudian merubah sikap-sikapnya, kejelekan diganti dengan kebaikan, maka insya Allah akan diterima taubatnya dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakamin musawwifin ajilihil ajalahul ajal qabla taubah. Berapa banyak orang yang menunda-nunda. Musawwif itu menunda-nunda. Ya, orang menunda-nunda, sudah usah tobat nanti aja. Kalau sudah hampir tua baru kita bertobat. Nah, menunda-nunda gitu yang bahaya. Ayo salat duha nanti aja. Kalau sudah umur 50 tahun baru kita istiqomah taubat. Ya. Menunda-nunda. Ada pengajian nanti aja, jangan sekarang. Nanti sebentar lagi kan kalau sudah mau habis pengajiannya baru kita mau hadir. Nah, kalau sudah menunda-nunda dalam segala kebaikan, menunda-nunda dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tiba-tiba datang ajal sebelum dia bertaubat. Kalau sudah golongan pertama tadi mempunyai niatan hanya untuk mencari ilmu, hanya untuk menghidupi kehidupannya dia dengan dunia, memperbanyak dunia, memperbanyak harta, mendapatkan kedudukan, mendapatkan pangkat, mendapatkan kemuliaan, hanya itu, maka ini orang-orang yang bahaya. Ya, kalau dia tidak segera dan menunda-nunda
dalam bertobat kepada Allah, takut datang ajalnya dalam keadaan mendadak, bahaya. Karena itu segera untuk bertobat. Berapa banyak orang yang menunda-nunda itu datang ajalnya sebelum bertobat. Fakhasira, maka orang tersebut menjadi orang yang rugi. Jadi orang yang rugi. Wa iyyaka thumma iyyaka, hati-hati kamu, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali ya. Hati-hati kamu kalau mencari ilmu. Hati-hati, pasang niatnya yang baik. Pasang tujuannya yang baik. Jangan punya tujuan-tujuan yang aneh-aneh. Ya. Tujuan yang aneh-aneh, tapi tujuan betul-betul untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita untuk akhirat, dan tidak punya tujuan lain kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka tsumma iyyaka, hati-hati kemudian hati-hati antakuna minal fariqit tsalits, apalagi kamu hati-hati kemudian hati-hati daripada golongan yang ketiga, sudah dikelabui oleh setan sehingga dia lupa diri, menganggap dirinya benar, menganggap dirinya betul, menganggap dirinya bagus, ya, bahkan sudah dia menanamkan dalam hatinya itu cinta kepada dunia, memperbanyak harta, ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, ingin mendapatkan kemuliaan, bangga dengan banyaknya pengikut dan lain-lain. Kemudian di samping itu dia mengajak orang dengan ajakan-ajakan untuk cinta kepada dunia. Sekalipun dia tidak berbicara, tapi keadaannya dia itu sudah dipandang oleh orang lain. Ya, keadaannya dia saja sudah dipandang sama yang lain. Wah, ini hubud dunia, ini cinta kepada dunia. Bukan tidak boleh orang kerja, boleh kerja. Ya, kerja. Dulu Habib Abu Bakar Gresik kerja, Habib Ja'far kerja, Rasulullah kerja, ya, Nabi Muhammad SAW kerja, Sayyidina Ali bin Abi Thalib biasa dagang, tidak ada masalah, bukan aib, ya. Tapi jangan sampai menjadikan semua urusan itu sehingga meninggalkan dari urusan akhirat. Ya. Sampai ditinggalkan urusan akhiratnya. Gara-gara kerja meninggalkan sholat, gara-gara kerjaan meninggalkan ngaji, gara-gara kerjaan meninggalkan pengajian, meninggalkan ilmu, meninggalkan, nah, ini tidak benar. Kalau sudah demikian, bertobat kepada Allah SWT, ya, merubah sikapnya untuk menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang diridhai oleh Allah, dan bertaubat daripada segala dosa-dosa yang ada dalam kelakuan-kelakuan kita. Hati-hati, kalau sudah dikatakan hati-hati dalam bagian yang kedua, apalagi bagian yang ketiga. Kalau bagian yang ketiga ini yang dikatakan ulama su yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi paling takut, melebihi takutnya daripada Dajjal. Kalau Dajjal sudah jelas menyesatkan orang, tapi kalau ini menyesatkan orang dengan atas nama ulama. Ini yang bahaya, musuh dalam selimut. Mau dimarahi kiai itu, pengikutnya marah. Mau dikasih tahu, pengikutnya nggak terima, akhirnya pecah. Zaman sekarang ini sudah terjadi. Fatahlika halakan la yurja ma'ahu falahu. Kalau sampai ikut dengan bagian golongan yang ketiga, maka akan hancur kamu dengan kehancuran yang tidak akan bisa diharapkan keberuntungannya. Sulit sudah. Kalau sudah hancur, ludes, sangat repot. Walayan tadir salahud, dan jangan sampai kamu tunggu-tunggu lagi untuk menjadi orang baik. Sulit sudah. Kalau sudah mendarah daging, sifat-sifat yang demikian, menganggap dirinya benar,
ya, yang benar pun juga kadang-kadang disalahkan, menganggap dirinya saja yang betul, tujuan hidupnya hanya ingin mendapatkan kemuliaan, harta, bangga-banggaan dengan banyaknya pengikut. Ini yang bahaya, ini yang akan hancur dan menghancurkan yang lain. Dan jangan ditunggu lagi kebaikannya dia, nggak ada artinya ditunggu. Apa yang mau ditunggu? Nah, kalau sudah mendapatkan orang-orang yang seperti itu, ya hati-hati. Ada nggak di sini, di dunia sekarang ini seperti itu? Di akhir-akhir zaman sekarang ini banyak yang model-model kayak gitu. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kita minta saya selamat, ya, selamat. Cukup kita ikut kepada salaf, ikut kepada leluhur-leluhur kita, guru-guru kita. Sejak macam-macam sudah, ikut kepada Habib Salim Syatiri, ikut kepada ulama-ulama kita, ya. Ikut kepada Habib Hashim kemarin, luar biasa, mana sampai akhir hayatnya pun juga ditutup untuk ilmu, ya. Ditutup akhir hayatnya juga untuk ilmu. Allah yaghfir lahu warhamhu wa ya'la darajati fil jannah. Fa in qulta, maka apabila kamu mengatakan fama bidayatul hidayah liujarriba biha nafsi, ya, kalau kamu mengatakan apa sih permulaan untuk mendapatkan petunjuk agar supaya saya coba untuk diri saya, untuk nafsu saya. Fa'lam, maka ketahuilah, dijawab oleh Imam Al-Ghazali, anna bidayatuha, permulaan daripada hidayah, bidayatuha ay bidayatul hidayah, dhahiratut taqwa wa nihayatuha batinatut taqwa. Ketahuilah sesungguhnya permulaan hidayah itu jelasnya itu takwa, batinnya juga takwa. Artinya apa? Zahir batin takwa. Jadi fala akibata illa bit taqwa. Tidak ada fala akibata illa bittaqwa. Tidak ada keberuntungan kecuali dengan takwa. Wala huda illa rasyad. Wala huda ay rasyad illa lil muttaqin. Dan tidak ada petunjuk kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Itu takwa ini adalah utama daripada segalanya, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada segala larangan-larangan Allah. Dan ini yang menjadi wasiat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang ahlul kitab sebelum kita, sampai kepada kita dan seterusnya sampai hari kiamat. Tidak akan berhenti wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa ibaratun an imtithal awamirillah ta'ala wa istinab nawahi. Takwa ini adalah suatu ibarat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan takwa ini manusia akan mendapatkan berbagai macam janji-janji yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya, bagi orang-orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Itulah surga yang aku akan berikan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Kemudian di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa dengan memberikan ilmu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Kemudian di antaranya juga dengan takwa ini manusia akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jalan keluar dalam kesulitan. Dalam berbagai macam kesulitan yang didapati oleh hamba Allah, maka bisa dicairkan, bisa diselesaikan dengan adanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Ya, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Di samping itu juga Allah berjanji bagi orang-orang yang bertakwa akan memberikan rezeki. "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa disangka lagi. Dalam firman lain juga, dalam janji Allah Subhanahu wa taala juga bagi orang-orang yang bertakwa akan memberikan segala urusan dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Orang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan segala urusannya dengan mudah, dengan gamblang. Dan banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada jalan yang dapat membahagiakan manusia melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dijawab oleh Imam Al-Ghazali, "Dhahiruhu taqwa wa batinuhu at-taqwa." Zahirnya bidayatul hidayah itu adalah takwa, batinnya juga takwa. Ada lain sudah. Fahuma qisman. Perintah-perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya itu ada dua. Wa ha ana ushiru alaika bijumalin mukhtasarah min dhahiri ilmi taqwa fil qismaini jami'an. Nah, di sini saya, ini isyarah. Nah, di sini saya memberikan isyarat kepada kamu dengan jumlah-jumlah yang singkat, yang ringkas, yang gamblang dari zahir ilmu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhtasarah makna mujizah fil ibarah. Min zahir ilmi taqwa. Qisman jami'an wa huwa apa itu? Wa huwa adabun fi ta'at wa adabun fi tarkil ma'asi. Apa dua itu? Adab di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana caranya ente beradab dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Kalau bisa ente salat akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala satu dengan niat yang baik, niat untuk melaksanakan salat tersebut, kemudian dengan pakaian-pakaian yang bersih, ya, kemudian dengan pakaian yang betul-betul menghormat, seperti kamu kalau kedatangan tamu siapa, kamu akan lebih hormat kepada tamu. Gimana kepada Allah Subhanahu wa taala kamu tidak akan berhormat? Kadang sama tamu salat, kadang sama tamu mau nemoni tamu pakai kaosan aja nggak enak, malu dah enak. Tapi kenapa salat kepada Allah dengan kaosan saja? Ya. Bila perlu salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rapi, dengan khusyuk, dengan khudu, tanpa bercanda,
ya, berusaha gimana caranya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara adab untuk dalam pentaatan kita kepada Allah, wa adab fi tarkil ma'asi, dan adab juga di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, adab meninggalkan kemaksiatan. Ini salah satu bagian daripada takwa. Jalan digoda sama orang, ingat ente ma'akrabbak. Tangan kanan, tangan kiri ente ini ada malaikat raqib atid yang akan mencatat ente. Ya. Kemudian melihat HP di rumah orang tuanya, melihat buka-buka, ternyata terbuka sesuatu auratnya orang lain yang akhirnya membuat kamu rusak kadang-kadang. Nah, ini ingat, ente ini siapa? Diri ente ini siapa? Ente ini penuntut ilmu, talib ilm, harus meninggalkan kemaksiatan tersebut. Nggak perlu duduk-duduk sama perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ini di antara bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah, menjaga diri kita supaya tidak terjerumus di dalam kemaksiatan. Ya. Yang bagian takwa tersebut di antaranya adab fit taat, banyak sekali adab dalam ketaatan. Yang kedua, adab di dalam tarkil ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Dan juga diikutkan bagian yang ketiga. Nah, ini disebutkan ada dua bagian takwa itu. Adab fit taat dan adab fit tarkil ma'asi. Ada tiga lagi katanya. Wa al-haqqa qisman tsalitsan yasir hadzal kitab jami'an mughniyan wallahul musta'an. Apa yang ketiga? Wa huwa adabus suhbah. Adab di dalam pertemanan. Ya. Tidak sembarangan mencari teman, cari teman yang baik, beradab kepada teman, mendahulukan kepentingan teman daripada diri sendiri, mendahulukan membantu daripada teman daripada kepentingan diri sendiri. Ya. Karena dengan kita berbanyak berteman kepada orang-orang baik, maka akan menjadi obat bagi kita. Tapi kalau kita selalu berteman kepada orang-orang jelek, maka penyakit yang masuk kepada diri kita. Wakhtar minal ashabi kulli mursyidi innal qarina bil qarini yaktadi. Wakhtar, pilihlah. Ya, wakhtar minal ashabi, dari teman-teman, kulli mursyidi, setiap teman yang dapat memberikan kamu petunjuk. Ayo salat yuk. Ayo, gimana caranya kita bisa bangun malam? Gimana caranya kita bisa mutolaah? Ana nggak paham ini, tanya sama fulan. Ayo tanya sama teman yang ini. Ayo, ya, ada teman yang tidur, ayo dibangunkan dengan lutuf, bangunkan dengan cara yang baik. Oh ayo, jangan sampai ngantuk kita. Ayo kita banggakan hatinya Ustadz. Ayo kita bahagiakan. Ayo kita makmurkan pondok. Ayo kita baca wirid. Jangan cepat-cepat. Ayo kita resapi. Ayo kita baca. Nah, ini namanya adabus suhbah, mengajak teman-teman yang lain untuk berbuat baik. Wakhtar minal ashabi kulli mursyidi. Innal qarina bil qarini yaktadi. Karena teman kepada temannya itu pasti akan mengikuti. Wa suhbatul akhyari lil qalbi dawa. Berteman kepada orang-orang baik akan menjadi obat dalam hati kita. Ya, terasakan. Nanti kumpul sama orang-orang baik. Ente berkumpul ngelihat ada ulama datang, ente duduk di situ. Ente nggak berceramah, ente nggak berbuat apa-apa, ente memandang saja, berteman kepada dia akan menjadi obat tenang hati kita. Ya. Duduk sama teman yang baik, yang mengajak kita semangat dalam beribadah akan menjadi obat bagi kita. Wasuhbatul akhyar lil qalbi dawa, akan menjadi obat bagi kita. Tazidu lil qalbi nasyatan wa quwa, akan membuat kepada hati kita semangat dan kuat di dalam
belajar, kuat dalam taat, kuat dalam ibadah, kuat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, sahabatul akhyar lil qalbi dawa, tazidu lil qalbi nasyatan wa quwa. Sebaliknya, wa suhbatul juhali da'un wa ama. Berteman kepada orang-orang bodoh, teman kepada teman-teman yang bodoh, ya, teman yang nggak tahu diri, teman yang mengajak selalu berbuat maksiat. Sahabatul juhal daun akan menjadi penyakit, wa ama akan membuat buta pada diri kita. Kita tahu kadang itu perbuatan itu jelek, tahu perbuatan itu tidak bagus, tahu perbuatan itu nggak benar, seolah-olah kita nggak ngelihat. Karena apa? Karena berteman kepada orang yang bodoh itu tadi. Berteman kepada teman yang bodoh, teman yang suka maksiat. Sahabatul jahal daun wa ama, buta sudah, penyakit sama hati kita, penyakit sama diri kita, lupa sudah. Sekalipun salah diterobos. Tahu ada lampu merah terus jos, nggak tahu sudah. Oh ini haram, dilarang, nggak tahu, terus pokoknya terus jalan. Nah, itu kalau sudah berteman kepada orang jahil. Suhbatul jahali daun wa ama, tazidu lil qalbi saqimus saqama. Akan bertambah dalam hati itu menjadi penyakit. Ya, menjadi penyakit. Yang ada apa? Benci kepada ulama. Duduk majelis sebentar, geser-geser sudah. Kali lama ya majelisnya. Kali lama pengajiannya. Kali banyak yang dibaca. Apa yang dibaca? Yasin ini, kemudian ini, baca lagi ini, dzikir ini, baca kitab ini, roha ini lagi, baca qasidah lagi, terus nggak habis-habis ini. Geser sudah, nggak enak semuanya. Kenapa? Berteman kepada orang hatinya kotor. Ada orang lewat dibicarakan, tuh lihat tuh, pura-pura jadi ustadz. Lihat tuh, pura-pura jadi orang baik. Ini orang nggak ada, ini dibicarakan. Akhirnya riba, namimah, mengadu domba. Kenapa? Hatinya sudah kotor. Apa sebabnya? Berteman kepada orang-orang jahil. Makanya cari teman itu kepada orang-orang yang benar, yang baik, yang membuat inti semangat di dalam ibadah, membuat inti semangat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah semangat ibadah, semangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi baik. Tapi kalau sebaliknya, berteman kepada orang-orang yang jelek, hancur. Yang ada rusak tambahan. Ente sudah bagus, tapi kumpulan sama orang-orang jelek, ya jadinya jelek juga nanti. Kumpul sama orang jual minyak wangi, hatta ente nggak megang minyak wangi, kira-kira bawa apa diri ente? Ente kumpul-kumpul pulang ke rumahnya, kok wangi ente ya? Pakai minyak wangi? Enggak. Lu dari mana? Dari toko minyak wangi. Oh, bawa wangi. Kumpul tok saja bisa kena harumnya. Coba ente ke pasar, kumpul sama orang-orang jual ikan. Ente nggak megang ikan, tapi bajunya ente akan bau ikan. Kumpul sama orang-orang rokokan, ente nggak rokokan, tapi bajunya ente bau rokok. Seperti itu, ya, seperti itu. Harus hati-hati, cari teman juga harus hati-hati. Jangan sembarangan mencari teman, karena teman itu akan teman yang jelek akan merusak kepada temannya. Tapi teman yang baik, dia akan mengajak untuk berbuat baik, ya. Makanya ditambah, termasuk bagian daripada takwa adalah adabus suhbah, adab di dalam bersahabat, ya, adab di dalam bersahabat. Ini salah satu bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adabus suhbah al-basir liyasir hadzal kitab jami'an, agar supaya kitab ini bisa meliputi semuanya sudah. Bukan cuma hanya adabut taat,
dan adab tarkil ma'asi, tapi adab juga untuk lebih sempurna adabus suhbah. Bagaimana muamalah kita dengan muamalah yang baik. Jami'il muamalah ma'allah ta'ala wa ma'al khalaq. Agar supaya muamalah kita kepada Allah baik, muamalah juga kita kepada makhluk juga baik. Kalau sudah adab kepada Allah, adab taat kepada Allah, adab tarkul ma'asi, dan juga adab suhbah dalam muamalah kita kepada teman baik, kita nggak punya musuh, kita nggak punya nggak benci kepada orang, atau orang tidak benci juga kepada kita, maka insya Allah akan sukses. Kadang-kadang orang itu masuk surga bukan karena banyak amalnya, kadang-kadang karena dia muamalah baik kepada temannya, kepada orang lain, kepada sesama makhluk. Sholatnya biasa, ibadahnya biasa, tapi dia punya keistimewaan yang luar biasa. Ada kebaikan di dalam teman, tidak pernah nyakiti orang dan tidak pernah membuat sakit orang. Ya, gimana caranya? Usaha dan upaya sebelum tidur dia sudah bersih hatinya, tidak punya salah sama orang dan orang tidak punya salah sama dia. Nah, ini kadang-kadang yang pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama-sama sahabat, tiba-tiba masuk seseorang, sebelum masuk seseorang, Nabi SAW bersabda, akan masuk di pintu ini rajulun min ahlil jannah, seseorang daripada ahlul jannah. Kan kalau sudah Nabi mengatakan ahlul jannah, ya sudah berarti dia ahlul jannah, pasti akan masuk ke dalam surga. Ini bisyarah, kabar gembira daripada Nabi Muhammad SAW. Ternyata yang masuk siapa? Orang-orang biasa. Bukan bagian orang-orang yang alim, orang yang ahli ibadah, abid. Dia beribadah, tapi tidak sampai melebihi daripada seperti orang-orang, seperti sahabat-sahabat yang lain. Sehingga Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, ketika mendengar demikian dan melihat seseorang itu masuk, dan yang masuk itu adalah seseorang yang memang didoakan oleh Nabi ahlul jannah, dan yang dilihat orang yang masuk itu adalah orang-orang yang sederhana biasa, Abdullah bin Abbas kepingin tahu apa kira-kira keistimewaan orang itu. Kok sampai Nabi SAW memberikan bisyarah bahwasanya dia akan menjadi ahlul jannah, penduduk surga. Siapa yang tidak mau kalau sudah orang ditunjuk oleh Nabi, ente ahlul jannah, kamu penduduk surga. Siapa yang tidak mau? Tidak ada semua ini. Kalau sudah Nabi mengatakan anta ahlul jannah, berarti ente pasti akan masuk ke dalam surga. Bisyarah dari Nabi SAW. Seperti al-mubasyirun, sahabat-sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW. Asyra al-mubasyirin bil jannah, ada 10 sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga. Di antaranya Khulafaur Rasyidin, 4 daripada kalangan sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka adalah minal mubasyirin bil jannah. Nah, ini orang biasa tapi diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam surga. Abdullah bin Abbas setelah majelis datangi orang tersebut. Pak, saya ini ada masalah di rumah. Gimana kalau seandainya malam ini saya bermalam ke tempatnya antum? Ahlan wa sahlan, silakan. Dengan senang hati saya menerima antum datang ke tempatnya ana. Ya, fadhal ahlan wa sahlan. Ya, malam ini saya nggak bisa pulang ke rumah. Saya ada sedikit masalah. Sudah, nginep. Apa tujuannya? Tidak ada masalah apa-apa Abdullah bin Abbas dengan keluarganya. Hanya ingin tahu apa sih amalianya orang ini sehingga dia diberikan gelar, diberikan kabar gembira oleh Nabi annahu min ahlil jannah. Dia adalah termasuk bagian daripada penduduk surga. Nginep di sana sehari, 2 hari, 3 hari. Ternyata diperhatikan biasa kehidupannya. Sholat ya di masjid sebagaimana biasa. Kemudian pulang kumpul dengan keluarga, setelah itu kerja, pulang kerja, kemudian zuhur, sholat zuhur di masjid, kemudian makan siang. Namanya Abdullah bin Abbas
kemudian duduk lagi, kemudian kerja lagi sampai asar, sampai seperti itu. Terus sampai 3 hari berturut-turut dilihat oleh Abdullah bin Abbas seperti itu. Akhirnya dipanggil, Pak, begini, saya ini sebetulnya nggak punya masalah apa-apa sama keluarga. Saya kepingin nginep di sini ini hanya ingin tahu kira-kira apa sih amaliyahnya antum ini yang membuat antum ini mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad, annaka min ahlil jannah, kamu termasuk dari bagian ahlil jannah. Saya nggak punya apa-apa, Abdullah bin Abbas. Amal saya nggak punya amalan-amalan. Enggak, pasti ada amalan yang lebih. Apa kira-kira amalan Anda yang lebih? Nggak ada. Ayo apa? Coba sebutkan. Kira-kira apa amalan Anda yang lebih? Nggak ada. Hanya saja saya ini kalau mau tidur, saya berusaha dan berupaya gimana caranya saya tidak punya salah kepada orang dan orang tidak punya salah kepada saya, sehingga saya tidur hati saya lapang, dada saya lapang, tidak punya salah sama orang dan orang tidak punya salah sama saya. Oh, ini yang membuat kamu mendapatkan kabar gembira dari Nabi, annaka min ahlil jannah. Ya. Kalau sudah hati itu bersih, tidak punya salah kepada orang, berusaha untuk supaya tidak salah kepada orang, kalaupun juga ada salah kepada orang, dia diselesaikan sebelum dia tidur, minta maaf dan lain sebagainya. Dengan bersihnya hati seperti itu, dia yang dikatakan min ahlil jannah. Nah, ini namanya adab fi ta'at wa adab tarkil ma'asi wa adab suhbah. Nah, muamalah kepada orang juga harus. Namanya kita hidup ya muamalah kepada orang. Kadang jual beli, kadang ya guyon, kadang ya kumpul, kadang ya bicara, kadang nyinggung perasaan, kadang ini. Tidak ada manusia yang mulus. Karena itu berusaha untuk selalu minta maaf. Ya, minta maaf kepada orang yang mungkin tersinggung, yang mungkin kita salah kepada dia, dan kalau dia salah kepada kita, kita maafkan. Nah, itu yang membuat mendapatkan kabar gembira annahu min ahlil jannah dikarenakan hal itu. Bukan karena sholatnya, bukan karena ibadahnya, tapi karena suatu amalan ketika dia bermuamalah dengan muamalah yang baik. Lebih-lebih urusan hati ya. Urusan hati ini ya, memang harus betul-betul dijaga. Khususnya husnudzan, berbaik sangka. Ya, harus berbaik sangka kita kepada Allah, juga berbaik sangka kepada manusia. Ya, jangan sampai berburuk sangka kepada Allah, jangan sampai berburuk sangka kepada manusia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita ini semua satu sama lain bersatu, tidak bercerai-berai. Kita betul-betul bersatu, saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai. Kita semua bersama-sama ada di tali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah fa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, jangan bercerai-berai. Jangan ada ajaran-ajaran yang baru diikuti. Ikut sudah jalur yang sudah dijalurkan, yang sudah digariskan oleh salaf kita, orang tua kita, guru kita, leluhur-leluhur kita yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Di jami'il muamalah ma'allah ta'ala ma'al khalaq maghniyan anil kutub allati lam tadhkur ahad hadil aqsam thalatha. Kadang sebagian kitab pun juga tidak disebutkan daripada 3 perkara ini. Ya, adab dalam taat, adab dalam tarkil ma'asi, dan juga adab di dalam as-suhbah, berteman. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang barokah dan dijadikan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Pelan.